Salam Tiberias, apa kabar saudara pagi hari ini? Doa saya kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dalam berkat pemeliharaan Tuhan. Saudaraku, senang kembali berjumpa dengan saudara dalam acara kesaksian mujizat Gereja Tiberias. Kita bersyukur di Gereja Tiberias melalui sakramen perjamuan kudus, sakramen minyak urapan, baptisan yang benar, dengan sakramen-sakramen yang penuh kuasa. Banyak mujizat terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Hari ini saya doa, saudara pun yang menyaksikan acara ini mengalami mujizat, baik dalam keluarga saudara, pekerjaan saudara, usaha saudara, dalam setiap aspek hidup kita. Kita semua mengalami mujizat Tuhan. Karena mujizat masih tetap ada sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saudaraku, pagi hari ini kita akan mendengarkan sebuah kesaksian yang indah dari jemaat Tuhan, yaitu Pak Saud, saudara, bagaimana dia disembuhkan dari sakit jantung. Langsung saja kita menyapa Pak Saud. Shalom Pak Saud. Shalom Pak. Selamat pagi. Selamat pagi. Sehat ya Pak? Sehat. Salam Ibu. Puji Tuhan. Ibu, Bapak boleh saksikan apa kesaksiannya Pak? Perkenalkan, saya Saud Napitupulu. Untuk menyaksikan kebaikan Tuhan melalui mujizat kesembuhan yang didoakan Bapak Gembala Pendeta Yesaya Pariaji waktu itu, untuk membuktikan bahwa doa orang benar besar kuasanya. Amin. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, saya menyaksikan beberapa waktu yang lalu saya mengalami diponis jantung di salah satu rumah sakit besar di Jakarta. Nah, waktu itu saya berhadapan dengan dokternya, melihat rekaman grafik rekaman jantung itu, saya dikatakan jantung Bapak bermasalah, hari ini langsung masuk ruang opname. Saat itu juga saya mengalami kalut pikiran, tidak menyangka seperti itu. Jadi waktu itu hari Jumat saya disuruh opname, hari Sabtu saya baring sambil memikirkan penyakit saya ini. Jadi hari Sabtu saya baring di tempat tidur itu di ruang sal, saya teringat khotbah Pendeta Dr. Aristo Pariaji, Yakobus 5 ayat 14. Lalu saya niat hati saya, kalau gitu saya harus beribadah besok. Saya telepon anak saya untuk menjemput saya besok hari Minggunya jam 8.30 supaya dapat ikut beribadah. Waktu itu dalam sesi Bapak Gembala jam 10. Nah, lalu saya permisi sama ibu kepala sal rumah sakit. Saya bilang, pagi Bu, mohon izin jam 10 ini saya mau ikut ibadah jam 10. Oh, sebentar Pak ya, saya permisi dulu sama dokter jaga. Jadi ibu ini permisi sama dokter jaga, tapi tidak dikasih izin. Pasien tidak boleh keluar dari rumah sakit. Lalu saya bilang lagi sama ibu ini, Bu, tolong bilang sekali lagi, katakan bahwa dikasih izin atau tidak dikasih izin, aku tetap pergi ibadah. Oh ya Pak ya. Jadi telepon lagi dokter jaganya. Dia bilang, tunggu dulu kalau gitu, saya permisi dulu sama dokter jantungnya karena itu pasien beliau katanya. Jadi agak lama juga nunggunya sih. Setelah itu dapat jawaban, dikasih izin keluar dari rumah sakit dengan syarat pasien dan keluarganya harus menandatangani surat pernyataan keluar dari rumah sakit. Mau Bu? Saya bilang. Saya lihat isinya adalah diizinkan keluar dari rumah sakit, tapi dengan catatan bahwa kalau terjadi apa-apa di luar rumah sakit,
pihak rumah sakit tidak bertanggung jawab. Jadi saya tanda tangani dan keluarga anak saya menandatangani juga. Akhirnya kami pergi. Waktu itu ibadah Bapak Gembala Pendeta Dr. Jesai Pariaji. Pas kami sampai di tempat ibadah, sudah altar call. Jadi, puji Tuhan, saya masih sempat dapat satu pot perjamuan kudus dari Bapak Gembala. Tapi saya tidak puas karena Bapak Gembala tidak ada mengucapkan kata-kata profetik seperti yang biasa saya dengar gitu. Akhirnya karena tidak dapat lagi karena banyak orang, akhirnya saya turun lagi dari lantai 11 ke bawah dengan maksud saya akan nanti bilang Pak Pariaji doakan saya sebelum naik ke mobil. Nah, waktu saya turun ke bawah, semua sudah seperti pagar betis, nggak ada lagi celahnya. Karena waktu itu di Plaza Sentral belakang ini, mobil Bapak waktu itu selalu parkir di sebelah dalam bagian parkiran. Tapi waktu itu di sebelah depan jalan menghadap Jalan Sudirman, jadi barisannya sangat pendek sekali. Saya bilang sama ibu itu, Bu, nanti kalau pas ibu selesai, tolong geser, aku mau masuk. Sambil menunjukkan surat izin keluar dari rumah sakit ini. Oke Pak, katanya. Begitu Pak Pariaji waktu itu dekat kira-kira sudah di hadapan saya, langsung saya maju ke depan. Pak, tolong doakan saya divonis sakit jantung, ini saya surat izin keluar dari rumah sakit. Lalu Bapak Gembala waktu itu melihat saya, enggak langsung didoakan, dia melihat saya gini. Akhirnya beliau mengatakan waktu itu, Anda hari ini juga disembuhkan Tuhan Yesus. Sembuh dari sakit jantung katanya, sambil diciprati dengan penuh dengan minyak. Ajaibnya, selesai Bapak Gembala waktu itu ngobrol, itu beban menindih seperti memikul karung, satu karung saya itu lepas seperti terangkat. Saya bernapas itu lega gitu, seperti sebelum sakit. Lalu saya bersyukur, Tuhan terima kasih, Engkau mendengar doa hamba-Mu Pendeta Jesai Pariaji, kataku. Hari ini saya saksikan doa orang benar besar kuasanya. Doa orang benar sangat besar kuasanya. Ya, akhirnya sembuh ya Pak ya? Sembuh Pak. Puji Tuhan, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Nah, jadi intinya Bapak sakit, dirawat di rumah sakit gitu ya Pak ya? Ya. Lalu Bapak dengar khotbah Pendeta Aristo Pariaji gitu ya? Akhirnya di rumah sakit tergerak untuk ikut ibadah ya? Ya. Padahal harusnya nggak boleh ya, orang lagi perawatan nggak boleh keluar. Tapi Bapak punya iman, mau dikasih izin, nggak dikasih izin, tetap ibadah gitu ya. Akhirnya Bapak ibadah, ternyata udah mau selesai gitu ya. Udah altar call ya. Udah altar call. Udah altar call dan Bapak nggak dapat gitu ya. Nggak dapat. Nah, terus akhirnya Bapak tunggu di bawah ya, di parkiran ya, waktu mau keluar mobil. Lalu Bapak diciprati gitu ya. Diciprati. Oh jadi seperti ada yang lepas gitu Pak ya. Lepas Pak. Beban itu lepas gitu ya. Dan jantungnya membaik gitu Pak ya. Hasilnya periksa kembali ke dokter, kembali lagi ke rumah sakit. Nah setelah itu saya naik ke atas, selesai ibadah langsung saya kembali Pak ke rumah sakit. Ya. Terus hari Senin itu dokter jantungnya datang periksa. Aku waktu itu sudah melihat laptop. Heran dia. Bapak udah duduk begini katanya. Udah Pak, kataku. Hari Rabu giliran cek untuk di ruang eko katanya Pak. Jadi hari Rabu saya datang ke sana. Saya dipanggil, diantar perawat. Saya disuruh baring di depan ini.
di depan saya itu ada televisi besar 42 in. Saya baring, di samping saya ini seperti di sebelah kanan saya ini dokternya duduk menghadap ke dinding sebelah sana, sama juga ada televisi 42 in. Jadi dokter ini alat ekonya itu dingin Pak, diputar-putar di atas dada, di dada sama atas perut ini. Pada saat-saat tertentu berhenti pada satu titik, baru diketik komputernya ini, terus muncul Pak di layar televisi itu hijau garis putih. Saya ngelihat grafiknya itu, wah luar biasa Pak. Naik turunnya itu udah besar-besar gitu. Yang tadinya sudah hampir seperti garis mendatar. Saat itu juga saya katakan aku bersyukur, terima kasih Tuhan Yesus. Aku yakin sudah sembuh begitu didoakan Bapak Gembala, karena saya merasakan normal bernapas, tidak ada lagi rasa seperti diikat di dada saya ini. Sampai 3 kali diulang-ulang dokter ini. Lalu dia bilang, Pak, kalau melihat ini hasilnya semuanya sudah baik, apakah perlu saya rujuk lagi ke rumah sakit yang lebih canggih alatnya? Lalu saya bilang, Pak, aku yakin sudah sembuh, karena aku merasakan sebelum diperiksa dokter ini, aku yakin bernapas sudah normal, di sini tidak panas lagi dan tidak seperti mikul beban. Dia bilang, benar kata dokter ini, tidak ada lagi nyesak katanya. Tidak Pak, saya bilang, oh kalau gitu oke lah, tapi minggu depan balik lagi ya untuk cek ulang katanya. Lalu saking sukacitanya saya tidak pergi Pak. Saya besoknya saya langsung pulang ke Bangka. Langsung pulang ke Bangka. Ya, langsung pulang. Dan hasilnya sembuh ya. Hasilnya sudah sembuh. Sehat sampai sekarang. Sampai sekarang. Panjang umur ya Pak. Ya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Bu, Ya. Ibu menyaksikan ya Bapak waktu sakit gimana Bu? Boleh saksikan sedikit. Ya waktu itu juga saya itu bingung juga gitu. Terus ada susah mau ngelihatnya gimana gitu. Terus kami beribadah, Bapak ini ke depan ngajak Pak Pariaji gitu. Terus name 3 hari pulang ke rumah, terus sudah sembuh Pak, nggak ada. Sudah sembuh, jadi cuma 3 hari ya? Iya. 3 hari sembuh. Iya. Ibu bersyukur ya? Bersyukur Pak. Suami masih sehat, panjang Iya. umur ya. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Pak, gimana Pak? Bersyukur ya Pak, Bapak sudah disembuhkan. Saya sangat bersyukur Pak. Bersyukurnya banyak orang yang didoakan Bapak Gembala itu nunggu ada berapa hari, ada berminggu-minggu, berangsur-angsur gitu ya. Tapi puji Tuhan saat itu juga, karena Bapak Gembala waktu itu lama sekali Bapak itu melihat saya. Biasanya langsung Pak Pariaji itu ciprati sambil jalan ngomong-ngomong gitu kan ya Pak. Kami berhadapan seperti ini. Hari ini juga Anda sembuh, disembuhkan Tuhan. Dari sakit jantung katanya, sambil diciprati saya banyak Puji minyak Tuhan. ini. Hari ini juga. Dan terjadi. Hari Terjadi, itu juga ya. terjadi. Puji Tuhan. Padahal kadang yang lain ada seminggu, Iya. ya, ada yang berapa hari. Bapak hari ini juga ya. Iya. Puji Tuhan. Bapak bersyukur. Ini kalau yang menyaksikan acara ini baik di Gading Nias maupun di rumah, mungkin jantungnya sedang bermasalah atau mungkin sedang ya menjalani pengobatan sakit jantung. Kira-kira bisa sembuh seperti Bapak? Boleh sampaikan Pak? Saya yakin bisa sembuh, berharap karena gereja Tiberias adalah gereja pewahyuan, gereja mujizat, dan sudah banyak contoh yang membuktikan bahwa doa orang benar besar kuasanya. Jadi saya mengatakan sarana perjamuan kudus, minyak urapan yang ada disediakan gereja Tiberias sangat luar biasa dahsyat. Iman kita, mari kita ingat selalu Bapak Gembala mengatakan, selalu saya dikatakan Bapak Gembala, kita raih janji Tuhan, percaya. Itu aja saya ingat. Jadi bagi jemaat yang sakit apapun, percaya saja. Lakukan bagian kita, Tuhan melakukan bagiannya. Mungkin
istri saya pernah mengalami sakit benjolan 2 di pahanya, tapi dia takut ke rumah sakit. Mungkin istri saya bisa saksikan sendiri. Salam semua saudaraku. Saya mau bersaksi kebaikan Tuhan Yesus. Tahun 2019 saya ada benjolan, maaf, di paha kiri. Tadinya 1, jadi 2 gitu. Saya gelisah. Saya bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, aku nggak mau ke dokter. Biarlah kiranya Tuhan yang sembuhkan aku lewat tubuh dan darah-Mu, karena aku mengimani darah-Mu itu berkuasa. Ketika saya selalu perjamuan, saya angkat, Pak. Tuhan Yesus, darah-Mu itu berkuasa. Aku percaya darah-Mu berkuasa. Aku lakukan setiap hari dan pakai minyak urapan. Aku oles lagi benjolan. Puji Tuhan, waktu saya nggak tahu kapan hilangnya, pas saya mau mandi itu kamar mandi, di situ saya tahu benjolannya hilang 2-2. Hilang 2-2, puji Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Jadi Bapak Saud Napitupulu sembuh dari sakit jantung, Ibu juga disembuhkan dari benjolan tumor 2 di paha karena perjamuan kudus minyak urapan yang sungguh luar biasa. Hari ini siapapun saudara yang menyaksikan acara ini punya iman bahwa melalui sakramen yang benar dari gereja martir ada mujizat pasti kita alami dalam kehidupan kita. Doa saya kita semua mengalami mujizat dan kita semua yang tekun beribadah terima perjamuan kudus, dipersiapkan mempelai yang akan siap terbang ke surga. Puji Tuhan, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Salam Tiberias, selamat siang. Puji Tuhan, terima kasih ya Pak, terima kasih Bu. Ya, Tuhan berkati.